Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yo, kita balik lagi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng ada Gilang. Halo Gilang. Halo semua. Gilang dari Haifa Institute ya. Benderanya Haifa Institute nih ya, atau Oxford? Double loyalty. Sekarang udah Afiliasinya jadi banyak. bagian dari podcaster kontekstual. Yo. Sahabat ya, sahabat kontekstual. Sahabat kontekstual. Sahabat kontekstual. Hari ini juga ada yang sudah kalian dengar suaranya, ada Majid. Halo Majid. Halo. Dan ada Mas Sofan. Halo Mas Sofan. Halo. Kita memulai podcast ini dengan peringatan bahwa suasana memperingati 9/11 gitu ya, 9/11 attacks di Amerika Serikat, dan itu sebabnya topik yang hari ini mau kita obrolin ada sedikit banyak adalah hubungannya dengan serangan tersebut, meskipun nggak connect banget gitu ya, tapi ada hubungannya. Itu kita bakal ngomongin soal Afgan dan Taliban di Justru Afghanistan. connect banget nih. Apa? Justru connect banget dong. Connect korban banget ya. Pertama, Enggak. ya, korban Takutnya- pertama Takutnya dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca Betul. peristiwa 11 September ya Afghanistan. betul sih. Dan Tapi maksudnya masih takutnya nggak orang mikir selesai kayak sampai ntar gak bisa bedain sama Al-Qaeda dan Taliban, takutnya. Tapi ya sedikit banyak ada memang hubungannya kayak gitu, dan juga memperingati dimulainya negosiasi Afgan dan Taliban, peace deal. Mereka lagi memulai negosiasi meskipun Oh iya. banyak orang yang belum yakin bahwa akan ada deal yang dicapai dalam waktu dekat gitu ya. Tapi intinya podcast hari ini akan ngomongin soal hubungan Afghanistan Taliban hingga sekarang, dari awal bahkan dari zaman invasi Soviet. Satu lagi sih, hubungan Afghanistan dan Taliban ini baik-baik saja sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin hubungan Afghanistan dan Taliban, kita harus ngomongin invasi Amerika Serikat tahun 2001 itu. Betul. Karena kemudian mulai menjadi konflik yang berlarut-larut ya, sampai sekarang kemudian ada peace deal kemarin awal tahun ini. Ya ini karena menjadi lebih rumit karena kehadiran Amerika Serikat yang waktu itu meminta pemerintah Taliban untuk kemudian menyerahkan Osama bin Laden atau yang kemudian dianggap mendalangi peristiwa 11 September. Walaupun kemudian banyak problem di dalam klaim-klaim itulah. Gitu dulu, tahan dulu Mas Sofwan. Kita mau nyimpen buat segmen 1 itu. Ya. Oke, segitu dulu ya buat bagian pembukaan ini. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, sebelum kita memulai podcast hari ini, gue pengen pesan-pesan sponsor dulu. Jangan lupa buat follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstualcom. Jangan lupa juga buat subscribe Kontekstual di YouTube. Terus juga jangan lupa baca-baca artikel kita, kontekstual.com. Dan yang pasti terus engage dengan Spotify kita, podcast Bebas Aktif, di follow juga ya. Dan Kalau mau kirim tulisan ke kontekstual juga boleh loh. Oh iya, ini Iya, nih. jangan lupa kirim nih. tulisan boleh. Gilang, ada yang mau dipromosiin Gilang dari? Oh iya, saya juga minta tolong ke para pendengar bisa di-follow Instagram Haifa Institute @haifa.institute. Kita sekarang masih fokus di platformnya di Instagram sama Facebook. Tapi insya Allah bakal nyanyiin kontekstual nih, bikin website juga. Waduh. Menampung tulisan-tulisan terbaik seputar Israel Palestina. Mantap. Ditunggu dari Haifa. Oke, kita mau langsung masuk kali ya ke pembahasan, dan kayaknya
podcasters hari ini udah gak tahan nih buat ngomongin soal topik hari ini. Siapa yang mau mulai dulu nih? Siapa yang mau cerita soal hubungan, mungkin Afghanistan nggak cuma dari Taliban in power ya, mungkin juga ngomongin soal dari invasinya Soviet ya, karena di saat itu juga ada berbagai foreign powers juga yang bermain. Ya, dan Taliban ini sejarahnya juga erat sekali hubungannya dengan perlawanan terhadap Soviet, ya kan? Karena Taliban ini lahir tahun 90-an ya, tahun 95 lah ya. Setelah keberhasilan Mujahidin untuk mengusir rezim Afghanistan yang dipimpin dan memiliki afiliasi kepada Soviet ya, yaitu Najibullah ya. Yang sering disebut sebagai presiden yang di-backingi oleh Soviet atau bonekanya Soviet. Makanya dulu zaman 90-an itu Mujahidin itu citranya bagus di Hollywood ya, karena teman-temannya Rambo. Ada cerita. Ada cerita apa? Pasukan Amerika Serikat ya berperang bersama dengan pasukan Mujahidin lah, kira-kira gitu. Nah, tahun 90-an kemudian karena presiden yang di-backup oleh Soviet ini berhasil diusir, ya, kemudian Afghanistan berada dalam situasi konflik karena tidak ada satu kekuatan dominan ya yang kemudian menguasai keseluruhan Afghanistan kan. Ya, kalau baca novel tentang Afghanistan itu banyak cerita soal ini kan. Nah, tahun 95 Taliban kemudian muncul sebagai kekuatan dominan. Nah, sejak saat itu kemudian ya Taliban menjadi kekuatan yang utama di Afghanistan, termasuk tahun 1997 dia mengeksekusi presiden Afghanistan yang di-backing oleh komunis tadi, oleh Soviet, yang kemudian menjadi menandai bahwa dia adalah salah satu kekuatan yang utama di Afghanistan. Tapi dia nggak pernah benar-benar menguasai Afghanistan sepenuhnya, karena masih ada yang kalau kita ingat ceritanya dulu, ada aliansi utara, Northern Alliance, ini yang dipimpin Mas'ud, ya. Lalu di berbagai wilayah lain juga ada kelompok-kelompok lain ya, yang tadinya sebagian besar juga ada merupakan bagian dari koalisi Mujahidin yang sama-sama melawan Soviet ketika Afghanistan masih dalam pengaruh Soviet. Nah, cuma kemudian dari teman akhirnya jadi lawan. Nah, ini kayak cerita banyak orang nih. Iya, ini berarti konteksnya nggak bisa dilepasin dari perang dingin ya, ketika Afghanistan ini kayak sebagai battlefield-nya pengaruh antara Amerika dengan Soviet, yang ketika itu justru Soviet yang lebih kuat pengaruhnya di Afghanistan. Dan ketika rezim Afghanistan yang didukung Soviet runtuh pun itu ya juga berbarengan setelah Sovietnya runtuh, yang pendukung utamanya geopolitik di kawasannya runtuh. Jadi memang pasti berkaitan juga dengan apa yang terjadi di tingkat globalnya. Betul. Jadi Afghanistan ini kasihan benar karena dia posisinya sangat strategik secara geopolitik ya. Maka perubahan apapun yang terjadi di level global itu dia jadi korban pertamanya. Salah satu yang jadi korban pertamanya. Perang dingin dia salah satu korban pertama dan paling parah itu ya, diobrak-abrik persaingan antara Soviet dan Amerika sampai jadi film-filmnya Hollywood itu juga kan. Tapi ketika peristiwa 11 September itu menandai perubahan dunia lagi, dia lagi yang kena gitu. Jadi korban. Jadi korban lagi ya, tiba-tiba Bush mendeklarasikan kalau pemerintah Afghanistan kalau pemerintah Taliban tepatnya waktu itu sebagai kekuatan paling dominan di Afghanistan pada waktu itu tidak menyerahkan Osama bin Laden,
karena Osama bin Laden yang dianggap sebagai pemimpin Al-Qaeda yang dianggap oleh Amerika Serikat mendalangi peristiwa 11 September itu memang diketahui bersembunyi di kawasan Afghanistan ya. Jadi menurut Amerika Serikat dia bersembunyi di Afghanistan karena sejak September itulah sejak tahun 2001 itulah Amerika Serikat masuk ke sana sampai sekarang. Dulu berkali-kali bilang mau menarik pasukan tapi nggak ketarik-tarik gitu, kayak pasir hisap gitu. Tapi nggak tahu siapa yang menghisap dan siapa yang terhisap. Masalahnya mungkin Gilang tahu nih betul. Kok bisa ini jadi perang paling lama ya yang dihadapi oleh Amerika Serikat? Saya mau nambahin paling saya agak kurang sepakat kalau dibilang permasalahan di Afghanistan itu yang berkelanjutan hingga sekarang itu bermula dengan kehadiran Amerika Serikat tahun 2001 ya. Jelas kehadiran tersebut memperparah dan memperkeruh permasalahan yang ada. Tapi saya rasa bahkan keberadaan pemerintahan Taliban itu sendiri kan sebenarnya illegitimate ya, cara dia naik rise to power. Berbeda semisal kita bilang Gaddafi ya, ketika Amerika Serikat meruntuhkan Gaddafi, jelas Gaddafi itu pemerintahan yang sah, diakui oleh negara-negara di PBB dan ya pemerintahan yang salah intinya. Taliban sendiri itu kan melalui kudeta juga tapi kan? Bagaimana? Melalui kudeta tapi. Oh iya kudeta. Cuman itu jatuhnya jadi kayak maksudnya kelihatan banget lah ada internal intervention segala macamnya gitu. Tapi kalau yang sedikit komentar yang Taliban ini kan dia itu kembali sedikit ya ke bagaimana setelah pasca mundurnya Soviet itu kan ada perang sipil ya, dan perang sipil lebih terfokus ke daerah utara, sedangkan daerah selatan di mana Taliban berasal itu cenderung vakum. Jadi si Taliban ini memanfaatkan vakum tersebut, menaklukkan kota Kandahar, setelah itu kota Kabul tahun 1996 dan mendirikan yang namanya Islamic Emirate of Afghanistan kalau nggak salah. Jadi Taliban itu sendiri nggak mau dipanggil Taliban gitu ya, sebagaimana Taiwan itu kan maunya dipanggilnya Republic of China, nggak mau dipanggil Taiwan. Ya kan? Jadi dia memang mengakui bahwa kami ini pemerintahan yang sah, walaupun dunia internasional tidak mengakui demikian. Karena sejauh yang saya tahu, Taliban itu hanya diakui semaksimal-maksimalnya itu oleh 4 negara ya, yaitu Pakistan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan juga Turkmenistan. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi tuh perihal keterlibatan Pakistan, karena imaji bahwa ini hanya sebatas permasalahan ini sebatas geopolitical rivalry between the two superpowers, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, mungkin kurang akurat karena nanti ada juga faktor regional di situ, terutama Pakistan ya. Nanti mungkin mungkin sebelum ke situ penting biar diskusinya lebih terarah kali ya. Kenapa kita ngobrolin ini juga? Tadi itu ngomongin Amerika Serikat buat nyambungin ke 9/11 ya. Dan bagaimana kemudian kehadiran Amerika Serikat itu membuat permasalahan di Afghanistan menjadi lebih rumit ya, karena kehadiran aktor internasional yang membawa persenjataan yang luar biasa besar dan kemudian membawa persoalan Afghanistan ini menjadi bagian dari persoalan global, yaitu perang global melawan terorisme itu ya. Yang kemudian membuat persoalannya menjadi lebih rumit. Nah, pada bulan Februari lalu, Amerika Serikat dan Taliban berhasil ya kurang lebih menyepakati semacam kesepakatan damai lah ya. Yang kemudian ditindaklanjuti salah satunya dengan pembicaraan antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang diakui oleh Amerika Serikat atau oleh dunia internasional gitu ya. Jadi kalau tadi Gilang bicara tentang pengakuan internasional ya lagi-lagi ini kan soal pengakuan internasional buat Taliban. Ketika Amerika Serikat menyerang waktu itu, Amerika Serikat ya sedang menyerang sebuah negara yang berdaulat, karena de facto memang
Taliban mengontrol wilayah paling luas ya, dan dengan demikian dalam perspektif si Taliban tentu saja itu adalah serangan terhadap Afghanistan atau terhadap Emirat Islam Afghanistan itu, atau ya serangan terhadap Taliban. Ketika kemudian Kabul jatuh dan Amerika Serikat mendukung munculnya sebuah pemerintahan baru, ya buat Taliban itu pemerintahan boneka yang dibuat oleh Amerika Serikat. Makanya tadi saya bilang konflik antara Afghanistan dengan Taliban ini Afghanistan yang mana dulu gitu loh. Jadi kalau kita bicara konteks hari ini bahwa pemerintah Afghanistan kemudian melakukan dialog perundingan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Taliban, ini adalah pemerintah Afghanistan yang legitimasinya diperoleh pasca serangan Amerika Serikat di pasca peristiwa 11 September gitu ya. Jadi yang kemudian ada Loya Jirga ya dan macam-macam itu yang dibuat oleh yang kemudian hadir sebagai dampak sebagai konsekuensi dari invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada waktu itu. Out of curiosity nih, Mas Sofwan ya, saya memang pengen tahu justru. Itu pemerintah yang muncul sekarang, itu purely baru dan legitimasinya purely karena memang disetujui oleh Amerika Serikat, atau dia merupakan kontinuasi atau perwujudan hari ini dari pemerintah yang dulu digulingkan oleh digulingkan oleh Taliban tahun 1996, Mas Sofwan. Ya, ya tergantung cara kita melihatnya sih ya. Jadi bahwa ya pasca keruntuhan Soviet itu kan memang perang sipil di mana-mana. Secara efektif tidak ada satu pemerintahan yang efektif gitu ya. Dan Taliban pun menjadi kekuatan yang dominan. Dia dianggap ya, sebagian kelompok kan, sebagian warga awalnya menganggap bahwa Taliban betapa konservatif agamanya misalnya, dia menghadirkan rule gitu ya. Dia menghadirkan sebuah kepastian di tengah konflik yang chaotic kan. Kalau kemudian ditanya apakah pemerintah Afghanistan yang sekarang ini benar-benar purely dibentuk karena invasi Amerika Serikat dan dengan demikian hanya buatan Amerika Serikat, juga saya kira nggak begitu gitu ya. Saya melihat bahwa tentu faktor Amerika Serikat besar sekali, faktor invasi Amerika Serikat itu besar sekali karena dia kemudian memberikan kekuatan kepada faksi-faksi yang tidak menerima dominasi Taliban, yang tidak menerima keabsahan Taliban sebagai penguasa yang sah dari Afghanistan, karena mereka sudah merasa sebagai punya hak untuk memerintah Afghanistan sejak dulu gitu ya. Tapi tadinya ya merekalah pemberontaknya karena Taliban lebih kuat. Tadinya merekalah kekuatan perlawanannya, karena Taliban lah yang dominan, Taliban lah yang pegang Kabul, Taliban lah pemerintah yang sah secara de facto gitu ya di Taliban, karena Taliban lebih kuat di Afghanistan karena Taliban lebih kuat. Ini pengen menangin Mas Sofwan ya, and this opinion coming from a strongly international law perspective. Dan kenapa aku sangat trigger ketika kontekstual bikin kaos bilangnya hubungan internasional itu definisinya itu lebih keren dari hukum internasional. I beg to disagree. Yang termasuk keduanya. Jadi kalau di hukum internasional itu kan bahwa pasca UN Charter, kita nggak bicara sebelum itu ya, karena sebelum itu beneran mirip hukum rimba lah, bener-bener tuh realis banget itu percaturan global kan ya. Tapi kalau pasca PBB itu kan basically any change of territories or any change of system that is made by the use of force itu kan is now nggak punya legal consequence gitu, is null and void secara legal gitu. Makanya saya agak nge-problematize si kehadiran Taliban in the first place juga gitu ya. Walaupun nanti kalau ditarik lagi ya serangan Soviet juga itu juga a breach of international law, jadinya kayak semuanya deh. Ya, tapi yang jelas
saya berpikir bahwa ada istilah itu yang bilang two wrongs does not make right ya, atau two wrongs do not make right. Jadi Taliban salah, US salah gitu. Dan kita harus acknowledge both gitu. Memang nggak bisa misalnya nih apa namanya ya? Ya itulah istilahnya blame game ya, saling menyalahkan, jadinya nggak acknowledge both mistakes gitu. Iya. Pengen ngasih komentar. Majid ada respons nggak? Iya. Jadi apa namanya? Yang namanya juga soal politik ya. Berbicara tentang bagaimana memperoleh kekuasaan, mempertahankan, menjalankan kekuasaan. Dan ini pasti ada hubungannya juga dengan power. Nah, itu mungkin yang hukum internasional kurang terlalu mengadvokasi masalah power gitu ya. Yang biasanya kalau dalam orang HI pasti lebih suka lihatnya ya power itu. Kayak misalkan kenapa Afghanistan ini dia jadi arena pertarungannya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya selain karena dia lokasinya dekat dengan Uni Soviet yang mau nggak mau jadi buffer zone-nya dia, ya dia juga karena powerless dibandingkan negara-negara yang lain kan. Nggak mungkin misalkan mereka battlefield-nya itu di Cina yang besar atau di Mongolia atau di mana gitu. Ya karena ada hubungannya dengan power itu lagi. Apa namanya, analisis powernya bahwa Afghanistan secara internal dia state building-nya itu masih belum bagus, sehingga menjadi mangsa yang empuk bagi negara-negara besar buat peroleh pengaruhnya di kawasan. Dan para mereka yang ada di kekuasaan yang jadi power besar itu, mereka memanfaatkan kondisi internalnya di Afghanistan yang memang masih belum bagus state building-nya. Kayak pada saat itu Uni Soviet membackup si pemerintahan yang sahnya, dan Amerika Serikat justru pada awalnya itu membackup si Taliban ini. Gitu ya. Jadi yang tadi dibilang Mas Sofwan, yang tadinya kawan menjadi lawan, ketika Talibannya makin lama makin besar, justru dianggap oleh Amerika ini backlash ke mereka lagi. Kayak gitu kurang lebih. Dan gue juga ingin banget menggarisbawahi ya bahwa peran dari kemunculannya Taliban pun bukan serta-merta ada peran dari kayak US atau Soviet gitu kan. Bahwa ada peran Pakistan yang menurut gue ini out of nowhere ya. Kalau gue bilang dibanding, maksudnya kalau lu ngomong kan yang kita tahu pasti US Soviet lagi kan kalau di Afghanistan, tapi ada peran Pakistan dalam bukan sekedar hadirnya Taliban, tapi bahkan memperkuat si Talibannya itu sendiri sampai into power. Dan akhirnya sebenarnya tujuan awalnya Pakistan itu kan ya ingin meluaskan sphere of influence-nya mereka gitu kan ke itu, dan itu juga patut banget buat kita garis bawahi bahwa sebenarnya Taliban not necessarily mereka pengen jadi milisia atau insurgent pada tahun 94-95 itu, tapi itu sebenarnya juga ada pengejawantahan foreign policy-nya Pakistan ke Afghanistan yang mana yang mana menurut gue jadi hal yang menarik untuk ngelihat region itu sebenarnya bukan eksklusif, tapi region itu memang punya kekhasannya sendiri gitu, yang bahkan berjarak banget dengan dengan Amerika dan Soviet, terlepas seberapa besar pengaruh mereka juga di wilayah tersebut. Mungkin mau nambahin sedikit yang tentang Pakistan. Ini tadi lupa sedikit. Pakistan itu kalau saya lihatnya kenapa masuk ya, karena kan tadi disebut di Taliban itu banyak warga Pashtun ya, orang-orang Pashtun. Nah, orang-orang Pashtun ini selain di Afghanistan, mereka juga tinggal di Pakistan. Iya. Nah, jadi seperti ada ikatan persaudaraan sesuku gitu ya, sesuku sebangsa, sehingga mereka ingin memperluas ingin membantu saudaranya lah. Belum lagi juga pada saat itu kan Pakistan di Asia Selatan salah satu kekuatan utama yang ekonominya pada saat itu sebelum tahun 90-an itu dia masih lebih kuat dari India. Jadi Pakistan juga punya nuclear power, dan di Asia Selatan dia salah satu kekuatan utamanya, sehingga dia ya itu tadi Hafiz bilang, dia seperti butuh untuk mengexercise powernya dia ya ke tetangga terdekatnya. Belum lagi juga mungkin ada sentimen persamaan keagamaan antara Pakistan dengan Afghanistan, yang itu juga yang dimainkan oleh Pakistan, yang oleh Amerika dianggapnya itu sebagai sebuah ancaman tentunya ketika nanti. Tapi nggak cuma ini sih, nggak cuma exercise of power. Kalau dilihat dari kacamata Pakistan,
intervensi atau memastikan dia memegang satu kekuatan dominan di Afghanistan pasca Soviet itu penting karena dia berbatasan langsung dengan Pakistan. Kalau wilayah tetangga saya ini berada di dalam konflik yang tidak jelas siapa menang, siapa kalah, orang bisa dibom tiba-tiba, nggak jelas siapa yang bisa saya pegang, saya lebih terancam. Kalau tiba-tiba yang berkuasa orang yang tidak suka saya gimana? Kalau tiba-tiba ada orang yang memberikan tempat bagi kekuatan yang bisa mengancam saya bagaimana? Mendingan ya in a very classic realist move ya mendingan saya memastikan bahwa saya memegang satu kekuatan yang bisa saya pengaruhi di sana. Jadi ya pertimbangannya saya kira strategik dan rasional in that sense gitu ya. Berarti Mas bukan kayak Lebensraum gitu Mas ya? Enggak, ya memastikan saja bahwa Afghanistan berada di dalam pengaruhnya sehingga dia aman gitu, sehingga tidak berada dalam chaos yang mengganggu. Tentu ada ada aspek perluasan pengaruh juga gitu ya, tetapi bukan dalam bentuk pencaplokan wilayah yang seperti Lebensraum gitu ya. Lebih ke memastikan bahwa Afghanistan itu stabil dan stabilnya di dalam pengaruh kekuatan yang bisa saya kendalikan gitu, di bawah kekuatan yang tidak membahayakan saya. Sepakat sih, saya rasa, dan ini yang saya pelajari pas di skripsi S1 saya ya. Kalau dulu main main Age of Empire atau kayak game-game itu kan seakan-akan the more territories you have, the more powerful you are gitu. Lebih banyak nanti ada emasnya lah, ada woodnya, kita bikin army juga makin besar gitu. Nah, tapi kalau saya rasa terutama pasca Perang Dunia II itu ya, ada tendensi bahwa justru menambah territorial expansion itu bisa jadi security liability justru gitu. Betul. Security liability. Ada istilah namanya territorial overstretch. Contoh Soviet ekspansi sini, ekspansi situ, malah jadi it's very costly expansions dan malah jadi security liability buat dirinya sendiri. Maka mulai muncul ya the idea of establishing buffer zone ya, terus lebih kepada memastikan bahwa rezim yang ada itu friendly ya kan terhadap suatu negara. Dan ini mirip kayak contoh yang dilakukan Turki ya. I don't think ketika misalnya Turki melakukan manuver-manuver di Suriah Utara itu bukan berarti necessarily pengen dicaplok si Suriah Utara gitu, tapi lebih ingin memastikan bahwa orang-orang Kurdi yang cenderung anti Turki semisal atau beberapa grup yang dirasa ancaman itu tidak ada di daerah-daerah yang strategik tersebut gitu, rather than annexation atau Lebensraum dan sebagainya. Jadi lebih sepakat sekali sih Mas Sofwan. Ya, jadi back to the topic tadi, pembicaraan yang sekarang diadakan ini kan untuk mengakhiri konflik antara pemerintah Afghanistan yang dimulai ya secara efektif sebenarnya dengan pemerintah interim ya tahun 2001 dulu ya. Jadi sudah berapa tahun sekarang? Sudah 19 tahun dan konfliknya nggak selesai-selesai karena Taliban meskipun berhasil diusir oleh Amerika Serikat dan aliansi utara dari Kabul ternyata masih bisa bertahan sampai sekarang dan barangkali sekarang kalau Amerika Serikat pergi juga sangat mungkin juga Taliban bisa menjadi kekuatan yang dominan lagi. Makanya Amerika Serikat ini nggak bisa pergi-pergi ya karena dia khawatir kalau Amerika Serikat pergi, Afghanistan jatuh lagi ke tangan Taliban. Dan kalau jatuh lagi ke tangan Taliban, karena pemerintah Afghanistan yang nggak kuat, kalau dia kemudian jatuh lagi di tangan Taliban, maka Taliban akan menjadikan Afghanistan kembali menjadi basis
bagi serangan-serangan terhadap Amerika Serikat. Gitu. Jadi apalagi setelah bertahun-tahun perang, kalau dia pergi dan Afghanistan masih kuat, ya artinya Amerika Serikat kalah. Artinya jangan-jangan artinya kalah karena cuma nambahin musuh doang gitu kan. Musuhnya nggak mati-mati lagi. Nah, jadi Amerika Serikat ini mau mundur, tapi karena dia sudah kehabisan duit dan macam-macam, dia mau mundur, tapi gimana caranya supaya kalau mundur, satu nggak malu-malu amat, kedua dia tetap aman. Makanya dia mau memastikan, oke, saya mundur, tapi Taliban jamin dong nggak ganggu-ganggu kita lagi gitu. Capek juga kan kita ini perang gitu ya. Jadi saya mundur, tapi gue mundur, tapi lu akrab-akrab deh, bagi-baginya terserah deh. Lu gimana sama pemerintah Afghanistan yang sekarang, asal lu nggak bikin repot gue lagi, kira-kira gitu. Jadi isi perjanjiannya Amerika Serikat dengan Taliban itu ya di awal tahun ini kira-kira begitu. Gue pergi, gue cabut, tapi lu ngomong baik-baik sama pemerintah Afghanistan yang dulu gue bantu bikin itu. Tapi kayaknya masih belum bisa ngalahin lu juga sendirian gitu ya. Jadi negosiasikanlah baik-baik seperti apa. Udah. Nah, kira-kira pengennya Amerika Serikat sih begitu. Mas Sofwan, saya rasa saya ingin tanggapi sedikit ya, Mas Sofwan ya. Saya ketika lihat poin-poin yang perjanjian itu ya, poin-poin perjanjian yang akan sedang dibahas itu kan sebenarnya kepentingan Amerika yang paling besar tuh bagaimana Taliban itu memotong hubungan dengan Al-Qaeda ya, saya rasa. Itu salah satu poin yang ingin dikejar, dan ini jadi membuat saya sadar gitu. Sebenarnya, we know misalnya Amerika itu di medianya sering digembor-gemborkan, Amerika punya misi untuk civilize Afghanistan, to improve women's rights, whatsoever. Tapi kan sebenarnya praktek-praktek diskriminasi ini kan sudah ada jauh sebelum 9/11 itu muncul gitu. Tapi seakan-akan Amerika doesn't give a bother gitu. Doesn't give a bother until 9/11 happen and until Amerika wants to target Al-Qaeda and Amerika punya persepsi bahwa Al-Qaeda punya basis di Afghanistan. Dari situlah seakan-akan Afghanistan menjadi relevan dan Afghanistan harus dipastikan bahwa Taliban tuh nggak ada gitu. Jadi saya rasa memang lebih sangat kalau dipikir-pikir memang kepentingan realis sekali gitu, pingin gimana tujuan utamanya ya si Al-Qaeda gitu. I don't think Amerika bakal terlalu maksa Taliban untuk meninggalkan praktek-praktek pemerintah praktek atau ideologinya yang cenderung berseberangan dengan Amerika Serikat. Saya rasa sih memang poinnya lebih ke ini ya. Ya, radikalisme itu hanya bermasalah kalau dia mengganggu saya. Kalau nggak ganggu saya, radikal nggak apa-apa gitu. Kira-kira gitu. Kalau ganggu saya, nggak radikal pun jadi radikal gitu. Nggak radikal pun jadi radikal. Kalau nggak ganggu saya, mau radikal kayak mau apa kayak bodo amat gitu. Tapi kalau ganggu saya berarti radikal nih gitu. Jangan-jangan begitu juga yang di tempat lain itu kan. Oh, di tempat lain ya. tapi guys, ini sebelum menutup, ini gue mau menutup segmen pertama ya, karena udah cukup panjang juga. Gue mau nanya sih, kira-kira what's your opinion atau perspektif apa yang lo punya soal invasi ini? Kayaknya kalau Mas Sofwan, invasi AS gue udah tahu lah ya perasaannya apa. Tapi gue bakal nanya juga, Mas, tenang aja. Cuman mungkin sebelum Mas Sofwan, Majid dan Gilang, menurut kalian invasi AS ini justified gak? Apa sih perspektif kalian soal upaya Amerika Serikat overthrow the Taliban ini? Dan justified gak? Karena dilemanya gede banget gitu. Kalau lu gak overthrow ada Taliban, tapi kalau lu overthrow juga US interference gitu kan. Dua-duanya bukanlah sesuatu yang favorable kalau di pandangan banyak orang di dunia gitu. Jadi mungkin Gilang dulu kali ya. Boleh Gilang? Ya, kalau pendapat saya sih cenderung lihat ini ya, Security Council. Jadi tentu Amerika ini bukan pertama kali ya melakukan intervensi semacam ini. Tapi yang from international perspective kan yang legal setahu saya itu baru 2 sebenarnya, atau mungkin 3 kali ya. Yang pertama tuh Korean War
ya. Perang Korea itu memang benar-benar Korea Utara menyerang Selatan, lalu ada serangan koalisi PBB itu memang disetujui oleh Dewan Keamanan. Lalu ada juga Kuwait tahun 1990-an ketika Irak menyerang Kuwait, beneran nyerang sebuah negara lain gitu kan. Lalu ada untuk membela Kuwait. Dan yang terakhir seperti Libya sih, Nah, tapi yang Afghanistan tuh nggak ada, memang lebih ke NATO ya, dan saya sih rasa saya kurang sepakat atau bahkan ya saya perlu baca-baca lagi ya, tapi from at the service aja, kalau udah sepihak seperti itu, ya rasanya memang kepentingan sebagian pihak saja gitu, dan ya terlepas terjadi banyak diskriminasi dan pelanggaran HAM misalnya di Afghanistan sebelum kedatangan Amerika Serikat, sebenarnya itu ya masih ke internal affairs gitu. Taliban belum misalnya menyerang negara lain itu sebagainya. Jadi it's very very hard to justify, I think, serangan tersebut. Kalau menurut saya sih ini kembali lagi menunjukkan adanya the limits of international law. Pada akhirnya ya hukum internasional itu bakal tunduk dengan yang namanya power yang ada. Mungkin ini pandangannya realis banget ya, tapi ya di kenyataannya kurang lebih begitu. Ketika ada pengusikan Laut Cina Selatan oleh Cina, Cina nggak tanda tangan UNCLOS? Iya tanda tangan, cuman ya lagi-lagi powernya dia powerful. Nah ini juga kurang lebih sama. Apakah Amerika menginvasi Afghanistan itu legitimate? Ya secara internasional enggak. Mereka cuma pakai NATO, mereka nggak pakai PBB. Yang mana NATO itu kan hanya negara-negara North Atlantic aja, nggak ada perwakilan geografis dari wilayah lain, dan nggak ada Afghanistan itu mananya Atlantik ya? Nah itu dia, makanya dia nggak ada hubungan sama Atlantik. Dan ya mungkin kalau NATO kan mungkin prinsipnya kalau sesama negara anggota diserang semua ikutan nyerang gitu ya. Tapi kan serangan yang 9/11 yang dianggap oleh Amerika didalangi oleh teroris yang bersembunyi di Afghanistan, ya it's not legitimate enough untuk membuat Amerika menginvasi Afghanistan selama ini dari 2001 sampai dengan hari ini yang sepanjang itu gitu loh. Itu kayak ya, tapi ya gimana? Mereka powerful. Itu lagi ya. Yeah. Oke, Mas Sofan boleh Mas untuk menutup? Ya, ini kira-kira gini kan, kita minta Westerling dibalikin, kalau Westerling nggak dibalikin kita serbu Belanda, kira-kira sah atau enggak gitu. Ya enggak kan gitu loh. Iya. Jadi tapi penting untuk melihat ini nggak hitam putih. Jadi nggak kemudian kalau kita menolak invasi Amerika Serikat berarti pro Taliban, berarti pro persekusi orang-orang yang dianggap berbeda ya. Dan macam-macam kan ya nggak juga gitu. Jadi memang nggak bisa hitam putih begitu. Tentu Taliban bukan pemerintahan yang ideal ya. Yang di situ ada beberapa masalah juga yang kemudian harus diakui. Tetapi ya tadi hal tersebut tidak menjustifikasi sebuah invasi yang kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dan tidak menghilangkan masalah yang diklaim mau dihilangkan gitu. Taliban adalah kekuatan de facto yang kemudian menguasai Afghanistan pasca Soviet dan relatif kemudian menghadirkan stabilitas ya dengan berbagai konflik yang tentu masih ada di beberapa tempat. Tapi harus diakui bahwa Taliban adalah kekuatan hegemonik yang kemudian bisa membuat Afghanistan sedikit relatif lebih stabil, walaupun tentu dengan banyak catatan tadi. Nah, tapi kemudian Amerika Serikat hadir, mengubah perimbangan kekuatan dan membuat perang sipilnya menjadi lebih besar ya, dalam skala yang besar karena melibatkan persenjataan yang jauh lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan jadi nggak selesai-selesai sampai sekarang kan. Ya, bahkan Amerika Serikat sekarang mau keluar dari masalah itu sendiri nggak bisa gitu, karena dia takut kalau
kalau dia keluar, ya pemerintah Afghanistan nggak bisa membendung kekuatan Taliban lagi dan dia akan menjadi ancaman lagi bagi Amerika Serikat. Jadi pertama tentu saja invasi terhadap sebuah negara berdaulat, ya, seproblematik apapun negara itu bukan hal yang legitimate gitu ya. Kalau begitu nanti semua negara bisa mengklaim semua negara lain tidak tidak memenuhi kriteria tertentu, tidak demokratis lah, inilah dan macam-macam, kan jadi masalah. Misalnya sekarang kita melihat Tiongkok misalnya sangat diskriminatif pada orang-orang Uighur. Apa ya Amerika Serikat mau menginvasi Amerika Serikat gitu ya? Mau menginvasi Tiongkok hari ini gitu kan? Kan enggak juga gitu. Dan kalaupun menginvasi juga apakah sah ya enggak juga gitu. Jadi ada hal lain yang kemudian membuat Amerika Serikat menginvasi Afghanistan ini, dan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi just cause, ya, penyebab yang sah, penyebab yang adil bagi sebuah just war. Jadi ya just war-nya belum tentu terpenuhi syarat-syaratnya. Oke, mantap. Mantap buat menutup segmen pertama ini. Segmen kedua kita bakal ngobrol-ngobrol soal Afghanistan dan Taliban peace deal-nya nih. Jadi spesifik ke sana. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua. Nah, tadi kan gue udah bilang, ngasih bocoran kalau kita bakal ngomongin soal dua negosiasi yang sebenarnya sepaket nih. Tapi beda, ada satu perubahan. Jadi yang satu adalah US-Taliban peace deal dengan berbagai kontennya di dalamnya yang bakal kita bahas. Dan satu lagi adalah Taliban-Afghanistan peace deal yang sekarang masih negosiasi. US-Taliban ini sebenarnya udah deal, tapi ada beberapa hal yang bikin perjanjiannya jadi diragukan gitu, karena dari kedua belah pihak ada yang dianggap tidak melaksanakan lah isi dari perjanjian tersebut. Ntar kita bahas. Nah, soal Afghanistan ini gue buka dulu ya. Menurut gue menarik karena kalau kita lihat lagi tadi yang kita udah bahas, Soviet itu kan berakhir bersama dengan berakhirnya Soviet di Afghanistan berakhir bersamaan dengan Soviet pecah gitu kan. Nah, apakah Amerika Serikat selesai di Afghanistan ini, apakah dengan peace deal ini, atau nunggu Amerika Serikat bubar dulu nih? Mana yang lebih dulu? Kita harus divorce state, bukan United States. Divorce state. Ntar lo diinin lo sama dimarahin lo sama maga-maga lo, bilang divorce state. Oke lah, tapi gue mau bahas soal US Taliban deal dulu ya, karena ini yang udah deal nih. Mungkin Majid bisa cerita apa sih sebenarnya US Taliban deal itu, Jid? Ya sebenarnya kan Amerika Serikat udah lama banget ya, dia janji mau mundur dari wilayah Afghanistan dan Timur Tengah lainnya dari zaman Obama, memang udah dibilang mau mundur. Tapi ya lagi-lagi yang tadi sudah disinggung di sesi pertama kita, Amerika Serikat khawatir kalau dia mundur, Afghanistan malah makin gak stabil. Nah, di perjanjian yang kemarin baru ditandatangani tanggal 29 Februari 2020 di Qatar. Jadi mereka perjanjiannya di Qatar, di Doha. Ada perjanjian bahwa Amerika Serikat dan koalisinya akan akan mengurangi troops-nya di Afghanistan, tentaranya di Afghanistan dalam kurun waktu 135 hari. Jadi yang akan dikurangi adalah kurang lebih 8.600 pasukan. Dan juga Amerika Serikat dan koalisinya mereka akan mundur dari military base-nya di Afghanistan. Ada 5 military base. Nah, baru nanti setelah itu akan dilanjutkan perjanjiannya dengan
antara Afghanistan pemerintahannya dengan kelompok Taliban yang sama Amerika disebut di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang tidak sah secara hukum dan tidak direcognize oleh Amerika Serikat sebagai pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Taliban itu. Jadi begitu kurang lebih. Ada komentar dari Gilang, Mas Sofwan? Iya, jadi salah satu poin yang penting ya, lebih agak teknis sih dari yang kita bicara dulu yang US-Taliban deal ya. Itu kan ada pertukaran prisoners of war, ya, tawanan yang baik dari sisi koalisi Amerika Afghanistan maupun dari koalisi yang Talibannya ya. Lalu juga ada poin tentang Al-Qaeda ya, bagaimana Amerika Serikat di situ punya kepentingan agar Taliban itu secara formal dan efektif menghapuskan koneksinya dengan Al-Qaeda ya, Al-Qaeda. Namun, nah disinilah yang mengapa ini kan sebenarnya sebuah prelude ya, Amerika Taliban itu sebuah prelude yang lebih ultimate-nya yaitu sebenarnya si pemerintah Afghanistan itu sendiri dengan Taliban, ya kan? Ini logis dimulai dari Amerika Taliban dahulu karena memang Taliban itu tidak mengakui si yang pemerintah Afghanistan itu dan pemerintah Afghanistan juga tidak mengakui Taliban, saling tidak mengakui di situ. Nah, namun yang awalnya harusnya dari Februari itu sekitar bulan Maret itu sudah berlanjut ke fase domestik pemerintah Afghanistan dan Taliban, itu delay-nya jadi sering tuh gara-gara pertukaran tawanannya itu terhambat begitu kan, lalu seakan-akan Taliban itu belum menunjukkan bukti yang memuaskan bahwa hubungan dengan Al-Qaeda itu benar-benar putus ya, karena beberapa pekan setelah perjanjian dengan Amerika tersebut ada beberapa laporan bahwa figur-figur senior dari dua belah pergerakan yaitu Taliban dan Al-Qaeda masih sering bertemu begitu, masih ada koordinasi. Jadi karena hal itu ditunda-tunda, jadi orang-orang memiliki ekspektasi yang sangat besar terhadap fase kedua yaitu yang sedang sekarang terjadi di Doha antara Taliban dan pemerintah Afghanistan ya, supaya ini bisa segera di-conclude begitu. Wow, mantap. Mas Sofwan? Ya, jadi ini kan harus dilihat dalam gambar yang lebih besar ya. Kenapa sequence-nya seperti itu? Ini kan berkaitan dengan ya konflik yang berlarut-larut ya, dan sebenarnya semua pihak sudah capek gitu. Yang kemudian bisa menahan kembali dominasi Taliban ya cuma Amerika Serikat kan. Makanya Amerika Serikat itu pengen pulang gitu. Dia sudah capek juga, sudah nggak masanya lagi juga, sudah bukan lagi prioritas utamanya lagi global war on terror, walaupun masih penting ya, tapi sudah mulai banyak suara-suara yang ngomong harus narik masukan ya, karena sudah lama banget ini, sudah kelamaan petualangannya di Afghanistan, biayanya sudah banyak dan macam-macam, pengen mundur tapi nggak bisa mundur ya, karena itu dia butuh memastikan kalau dia mundur apa yang dia capai di Afghanistan itu tidak kemudian hilang begitu saja, apalagi mitra-mitranya, sekutunya ya, yang dia bantu untuk kemudian menjadi pemerintah Afghanistan dengan dukungan militer ya. Ya pasti kalau tidak ada jaminan bahwa Taliban akan mau berbagi kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan ini, ya konfliknya akan berlanjut lagi karena Taliban merasa kuat. Taliban merasa bahwa saya dulu kalah karena ada kekuatan yang namanya Amerika Serikat. Sekarang Amerika Serikat sudah mundur, ya kalian semua ya dia akan punya kepercayaan diri lagi untuk menghajar dan menguasai lagi kekuatan-kekuatan lain yang tadinya bisa cukup kuat karena ada dukungan dari Amerika Serikat, setidaknya dalam perspektif Taliban kan begitu. Nah sehingga kemudian Amerika Serikat merasa perlu ya memastikan melalui perjanjian ini bahwa pertama dia aman, kedua ketika kemudian dia pergi, Afghanistan tidak lagi di bawah kekuasaan penuh Afghanistan atau berada di dalam situasi chaos yang tidak bisa dikendalikan,
yang membuat ancaman kepada Amerika Serikat juga masih akan tetap berlanjut. Ya. Jadi makanya dia minta secara spesifik Taliban memutus hubungan dengan Al-Qaeda, memastikan itu. Dia juga minta pemerintah Afghanistan dan Taliban itu bisa bicara baik-baik gitu ya, untuk menata hubungan dan pengelolaan Afghanistan setelah Amerika Serikat pergi. Karena kalau nggak ada kesepakatan itu in place, maka akan kemungkinan pertama chaos, kemungkinan kedua Taliban kuasai semuanya lagi. Gitu. Jadi yang semuanya ini not in the best interest of the United States gitu kan. Karena itu dia pastikan dulu dengan perjanjian dengan Taliban, yang perjanjiannya sebenarnya sudah lama. Perjanjiannya itu sudah lewat 1 tahun ya. Dan sampai akhirnya berhasil disepakati pada akhir Februari lalu. Tapi yang kemudian menarik adalah dengan poin-poin yang demikian itu, rasanya sulit juga mengharapkan bahwa semua pihak akan menaati poin-poin itu secara penuh. Gitu. Ya namanya orang berkelahi puluhan tahun kan, pasti distrustnya besar. Dan kalau bagi Taliban misalnya, ya dia melihat kemunduran Amerika Serikat artinya daya tawarnya naik dong. Loh, artinya Amerika Serikat mundur nih gitu. Walaupun Taliban sendiri juga pasti exhausted, dia juga sudah capek gitu sebenarnya. Tapi dia juga bisa melihat kemunduran Amerika Serikat ini ya sebagai keinginan Amerika Serikat mundur ini dia bisa maknai sebagai peluang untuk kembali mendominasi Afghanistan, ya kan? Makanya kemudian dia tidak sepenuhnya menjalankan komitmen di dalam peace deal dengan Amerika Serikat. Ya, misalnya si Taliban ini masih misalnya melakukan beberapa kali serangan ya, terhadap kelompok atau pasukan-pasukan pemerintah Afghanistan. Karena mereka melihat bahwa di satu sisi pemerintah Afghanistan tidak siap dengan itu. Jadi semua pihak masih wait and see, masih melihat sejauh mana peace deal ini akan ditaati oleh masing-masing. Yang jelas dua-duanya bahkan tiga-tiganya exhausted. Tapi dalam kondisi exhausted ini ketiga-tiganya harus kelihatan kuat supaya daya tawarnya meningkat di mata yang lain kan. Dan untuk itu kadang-kadang caranya ya dengan menunjukkan kekuatan dengan show of force, yang itu risking the collapse of the deal. Tapi kalau nggak collapse, itu naikin leverage. Jadi they are playing this game now gitu kan. Kalau dalam bahasa ininya sering disebut sebagai chicken game kan. Siapa yang kelihatan paling nyolot, paling kuat, itu yang menang, asal nggak tabrakan. Ya. Nah ini yang kemudian membuat peace deal dan peace deal antara Amerika Serikat dengan Taliban, dan kemudian peace talks yang lagi jalan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban ini masih sangat diwarnai dengan ketidakpastian. Ya, karena dua-duanya mau naikin leverage, tetap nunjukin leverage, nunjukin saya yang paling kuat, saya yang paling berani supaya dapat kesepakatan teknis yang lebih menguntungkan gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka sebenarnya juga capek. Jadi pengen juga ada deal-nya gitu, tapi maunya deal dia yang untungnya paling banyak. Nah, untuk naikin leverage sesekali kelihatan galak dikit lah, sesekali nyerang ini, sesekali nyerang itu, sesekali nahan rilis dari prisoners gitu ya. Biar kelihatan kita yang lebih kuat, yang kelihatan kita punya daya tawar yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak dikelola dengan risiko yang baik, ya malah bisa collapse ya, dua-duanya akhirnya nggak jadi deal lagi. Ya ini chicken game. Siapa chickennya
ya kita belum tahu ini siapa yang akan akan diuntungkan dengan game ini, atau malah dua-duanya akan kembali terjebak dalam konflik yang mereka sendiri nggak bisa keluar dari situ. Amerika Serikat mau keluar aja juga bingung nih caranya kan. Kayak mak-mak ini nggak sih? Dan nasibnya Amerika Serikat juga akan kayak mak-mak nawar di pasar, Mas. Jadi dia pasif agresif itu, sok-sokan ke toko yang lain, ke toko yang lain gitu kan. Makanya itu kan padahal ya maksudnya ya, biar diturunin harganya, tapi beberapa penjual itu udah kebal sama strategi kayak gitu, jadinya malah nggak dimurahin gitu, dan si yang mak jual mahal itu jadi nggak dapat apa-apa gitu. Jadi tergantung juga, kadang-kadang pedagangnya juga sebenarnya pengen, tapi karena terlalu berani menolak, mamanya pergi juga kan. Makanya ini kan tergantung ini game gitu. Kita belum tahu hasilnya. Yang jelas bisa jadi collapse. Dan kalau peace talks antara Afghanistan dan Taliban ini collapse, ya artinya peace deal-nya dengan Amerika Serikat juga terancam collapse juga. Akhirnya back to square one lagi. Ya mulai lagi dari awal. Dan akhirnya Trump nggak bisa menuhin janjinya lah ya buat narik. Ya, tapi kan sekarang sudah mau dapat hadiah Nobel katanya. Waduh. Nobel. Iya, kalau aku sih ngelihatnya Mas, memang benar sih ini soal chicken game, dan yang juga perlu menjadi perhatian adalah kedua belah pihak ini punya long history of ketiga belah pihak punya long history of tidak patuh pada apa yang mereka tanda tangani gitu, apa yang mereka inginkan gitu kan. Jadi memang ya terutama Amerika lah ya, mau ngomongin soal perjanjian, soal traktat atau apapun, ya pada akhirnya tadi yang seperti Majid juga sudah singgung bahwa power lebih berpengaruh dibanding apapun gitu. Jadi kalau misalnya pun US bilang mau narik diri dengan alasan bla bla bla, tapi akhirnya nggak pergi-pergi juga, ya kita nggak bakal kaget. Begitupun juga dengan Taliban misalnya, bilangnya mau janji ngasih tawanan perang segini-segini, dengan kondisi nggak ada Al-Qaeda gini-gini, tapi kan pada akhirnya kita nggak akan pernah tahu apakah Taliban benar memutus hubungan dengan Al-Qaeda dan segala macam. Itu ya sangat sulit untuk bisa kita percaya ya, apalagi di tahap awal seperti ini. Tahap awal banget sih ini. Majid ada komentar, Jid? Kurang lebih gitu aja sih, ya balik lagi ke premis awal, kalau dalam international stage yang anarki, ya mau nggak mau international law bakal menemukan limitsnya, apalagi ini urusannya perang dan damai gitu kan. Jadi ya lebih ke soal power, siapa yang lebih kuat, dan semua orang pasti akan menunjukkan dirinya yang paling kuat biar nggak rugi-rugi amat gitu loh dalam perjanjian perdamaiannya. Tapi ya kalau kedepannya akan seperti apa, ya sepertinya belum bisa damai dalam waktu dekat ya, meskipun mereka maunya damai, tapi hampir dapat dipastikan ada cheatingnya lah salah satu pihak, atau saling men-cheating satu sama lain. Ya seperti biasa. Mungkin dari Gilang sebelum kita tutup kali ya segmen 2 ini, gimana Gil? Ada tambahan? Mute. Bakal bicara tentang future-nya di segmen ketiga atau kita selesaikan? Kita selesaikan di sini saja. Oh gitu. Ya paling bicara tentang ini ya, komentar aku tentang prospek perjanjiannya seperti apa gitu ya. Aku rasa seakan-akan ya, ini kesan pribadi aku sih, seakan-akan ini lebih ke Amerikanya nih, lagi ngebet nih. Ngebet untuk melengkapi ya trophies of achievement in international stage untuk dibawa buat konstituennya di domestik ya, untuk cycle election yang akan datang. Aku rasa sudah ada normalisasi UAE dengan Israel, lalu dilanjutkan dengan Bahrain dalam waktu yang cepat, dan itu selalu menarik. Kenapa press release-nya itu di Twitter-nya Donald Trump gitu, kenapa nggak respective foreign ministry atau gimana, tapi kok seakan-akan jadi made public-nya itu di sini. Kan memang kan biar dapat hadiah Nobel. Iya, dan ini akan makin mutakhir kalau bisa menyelesaikan peperangan Afghanistan, karena sekali lagi this is the longest, and I repeat, the longest war in American history. So kalau Trump bisa berhasil, ini bisa sangat menjadi amunisi jualan keren ya buat election-nya.
Jadi aku rasa sudah nggak terlalu relevan lagi sih headline-headline tentang values, tentang how to impose democracy whatsoever. Aku rasa ada yang di ilmu diplomasi itu antara thick recognition sama thin recognition. Thick recognition itu atau pengakuan tebal itu justru akan mempersulit dicapainya sebuah agreement. Misal nih, sewaktu-waktu si Taliban bilang bahwa kami setuju akan ada peace deal atau perjanjian, tapi harus mengakui klaim kami bahwa Afghanistan adalah negara Islam, contoh, dengan value-value tertentu. Nah, itu akan jadi sulit tuh. Beda urusan dengan thin recognition, misal sekedar pengakuan de facto yang terhadap realita on the ground itu seperti apa, tanpa ada klaim terhadap ideologi atau value, itu akan lebih mungkin. Jadi kita belum tahu ini recognition yang seperti apa yang diinginkan, dan to what extent Taliban terutama is willing untuk berkompromi terhadap nilai-nilai fundamental yang selama ini pegang gitu. Karena tanpa itu agaknya agak sulit untuk menjembatani posisi-posisi yang ada. Gitu. Oke, thank you Gilang, Mas Sofwan, Majid buat diskusi Afghanistan, Taliban, Amerika Serikat, dan to some extent Pakistan hari ini. Menurut gue menjadi insight baru lah ya. Satu tambahan kecil, Fis. Oh boleh, Mas Sofwan, silakan. Sorry tambahan Mas. Dikit, Iya, silakan Mas Sofwan. Soalnya dari tadi kan ngomongin soal sedihnya realitas dunia kita yang power lebih dominan gitu ya. Tapi kalau menurut gue penting juga untuk dicatat, dan ini menunjukkan bahwa kaos HI yang itu lebih keren dari hukum internasional tadi bukan mengatakan hukum internasional nggak penting gitu ya. Sama-sama penting gitu ya, tetapi kita harus melihat lebih komprehensif. Tapi gini, poin gue adalah justru pandangan bahwa semuanya harus ditentukan dengan power, itulah yang membuat Amerika Serikat dan berbagai pihak yang terlibat di Afghanistan sekarang berada dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Jadi ya, the world is anarchy is what states make of it. Ya kita yang kemudian percaya bahwa power lah yang menentukan semuanya. Karena Amerika Serikat melihat begitu, dia mengabaikan berbagai konsideran hukum internasional. Dia bergerak sesuai dengan national interest-nya sendiri yang didefinisikan secara sempit, ya akhirnya kemudian terjebak di dalam konflik yang berlarut-larut ini gitu ya. Jadi meskipun tadi kita banyak bicara tentang realitas bahwa dalam banyak hal power itu menjadi faktor utama yang menentukan dinamika di Afghanistan dan di berbagai fenomena international politics yang lain, gue kira penting untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang given, ini sesuatu yang terjadi ya karena aktor-aktornya berpikir dan melakukan hal itu gitu. Dan dengan demikian membuat mereka sendiri terjebak dalam situasi yang mereka sendiri nggak bisa keluar dari situ. Jadi semoga kita tidak dikutuk teruslah dalam situasi seperti ini. Karena itu ya meski penting untuk tidak naif dalam memandang berbagai perundingan damai dan tetap melihat konteks politiknya dengan hati-hati, dengan realistis. Penting juga untuk tetap menyimpan optimisme gitu ya, sehingga kita punya harapan tentang masa depan yang lebih baik gitu, Fis. Kira-kira begitu. Keren banget, siap banget Mas Sofwan. Nah betul sih. Kalau misalnya kita bisa menghargai perdamaian, kenapa kita harus berperang? Anjas. Dan dengan quotes itu kita menutup podcast Bebas Aktif episode kali ini. Jangan lupa buat dengerin juga episode-episode lainnya. Jangan lupa juga buat nikmatin konten-konten kontekstual lainnya di kanal-kanal informasi kita. Dan jangan lupa juga buat follow Haifa Institute di Instagram ya. Begitu dulu. Merchandise. Oh iya, jangan lupa juga buat beli merchandise. Ya, dari tadi udah stop selling padahal soalnya. Betul. Nanti aku selipin kali ya.
di awal. Oke, segitu dulu. Dengerin podcast-podcast kita yang lain dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!